Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas K3A. Pada video kali ini kami akan membahas terkait penyakit akibat kerja yakni penyakit paru-paru. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penyakit akibat kerja yakni Ibu Arumdian Pratiwi SKM MSc. Baik, kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama Dimas Kristianto Bayu Sambara, kemudian Husna Abida, ada Indrayani, dan yang terakhir ada Nirmala. Materi pada video kali ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Yang kedua, sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang ketiga, faktor resiko apa saja yang dapat meningkatkan resiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Yang keempat, pajanan serat asbes yang berlarut-larut dapat menyebabkan pekerja terkena penyakit asbestosis. Jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang beresiko terkena penyakit asbestosis tersebut. Dan yang terakhir yakni sebutkan program pencegahan sick building syndrome. Untuk itu simak lebih lanjut penjelasan dari kami. Perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Work exacerbated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengolahan kapuk, dan bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Sedangkan occupational asthma atau asma kerja adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja dan dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan hewan. Asma kerja dibagi menjadi dua, yaitu sensitizer-induced asthma atau reaksi zat berkembang selama periode waktu, dan iritan-induced asthma atau asma yang disebabkan suatu pajanan dengan tingkat pajanan tinggi. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama itu peak flower meter merupakan sebuah tes faal paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup. Yang kedua itu spirometri, merupakan sebuah tes faal paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernapasan. Yang ketiga itu specific inhalation challenge test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Yang keempat itu immunologic test, tes yang dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Yang kelima itu nitric oxide test, tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric oxide gas pada saat seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi merupakan salah satu tanda asma. Yang keenam itu chest X-ray. X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan alergi bronchopulmonary aspergillosis. Yang ketujuh itu elektrokardiografi test. Tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Faktor resiko yang meningkatkan penyakit bronkitis kronik. Yang pertama ada debu. Pajanan debu yang lama, utamanya yang berukuran aerodiameter 5-10 mikrometer, seperti tambang batu bara, arang batu, keramik, kayu tepung, dan debu konstruksi gedung dan jalanan. Yang kedua, tepung antigen padi-padian, kembang padi, tungau, endotoksin bakteri. Yang ketiga, pajanan asap rokok, di mana pajanan asap rokok ini yang paling sering. Yang keempat, iritan. Iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu dan fume, gas buang kendaraan, dan bahan kimia dalam rumah tangga seperti tungku pembakaran sampah. Yang kelima, imunitas. Status imunologis pekerja, apakah ada hiperreaktivitas bronkus? Yang keenam, infeksi, di mana infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi yang terjadi berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik.
Yang ketujuh ada penyakit GERD. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Reflux bukan secara langsung menyebabkan bronkitis, melainkan karena batuk terus akibat iritasi asam dari lambung. Yang kedelapan ada riwayat, di mana pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan sebelumnya seperti asma memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kronik. Serat asbes menimbulkan penyakit asbestosis. Yang pertama, orang yang terpajan debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terinspirasi atau terhisap melalui hidung. Masuk ke dalam paru, dapat tersangkut di dalam alveoli, yaitu kantung-kantung kecil di dalam paru tempat oksigen ditukar dengan karbon dioksida dalam darah. Causes: serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag, membentuk jaringan parut, menggantikan jaringan elastis dalam paru. Dalam jangka waktu yang lama, saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan parut yang luas, menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang menjadi sulit bernapas karena pengembangan dan pengempisan kontraksi paru terhambat. Selanjutnya itu kebiasaan. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan retensi serat asbes di paru dan sering menghasilkan perkembangan penyakit yang lebih cepat. Semakin memburuknya penyakit, pasien akan mengalami batuk yang kering dan menetap serta nyeri dada yang hilang timbul. Akibat: pada kasus asbestos yang sudah lanjut, sesak napas menetap, batuk berat, badan turun karena terjadi kor pulmonal, maka terkadang menyebabkan deformitas jari yang dinamakan clubbing finger, yaitu bentuk jari tangan seperti tabung genderang. Pekerja yang berisiko terkena asbestos. Orang yang bekerja di pertambangan, penggilingan, atau manufaktur yang menggunakan asbes memiliki risiko lebih besar mengalami asbestosis. Contohnya, pekerjaan berisiko tinggi asbestosis adalah penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknisi listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan kereta api. Program pencegahan sick building syndrome, di mana yang pertama yaitu menghilangkan atau modifikasi sumber polutan, menghindari kain pelapis sintesis, mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyimpan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah tertutup di area yang berventilasi, baik dan hanya menggunakan sumber pencemar ini jika benar-benar dibutuhkan atau saat kosong tanpa penghuni. Dinding, lantai, dan langit-langit tidak boleh rentan terhadap jamur. Bahan bangunan alami tidak dipalsukan dan tidak beracun harus digunakan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Sistem Heating, Ventilation and Air Condition atau HVAC harus dirancang untuk memenuhi standar ventilasi dalam kode bangunan lokal. Sistem HVAC harus dioperasikan dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa tingkat ventilasi yang diinginkan tercapai. Sistem ini sangat dianjurkan untuk menghilangkan polutan yang terakumulasi di area tertentu seperti kamar kecil, ruang fotokopi, dan fasilitas percetakan. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan desain tempat kerja yang baik. Pencahayaan dan warna harus bercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyentak indera. Interior harus dilakukan dengan menggunakan bahan alami tanpa kandungan beracun dan harus dirancang secara ekonomis. Kelembapan dalam ruangan harus diatur secara alami agar tidak menjadi media bakteri dan jamur berkembang. Polutan udara harus disaring dan dinetralkan. Penggunaan pemanas matahari harus didorong. Kadar air di gedung-gedung baru harus rendah. Tindakan perlindungan terhadap kebisingan, polusi, dan radiasi infrasonik dan ultrasonik yang berbahaya harus dipastikan terkendali. Kemudian yang keempat yaitu ada penggunaan filter udara, di mana filter udara efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Kemudian yang kelima yaitu ada edukasi dan komunikasi kepada pekerja, di mana pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memecahkan masalah kesehatan. Dan yang terakhir yaitu larangan merokok di tempat kerja. Melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter tanpa dinding yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi. Sebelum menutup video kali ini, ada pepatah mengatakan, utamakan K3, yakni kesehatan dan keselamatan kerja, agar terhindar dari K3, yaitu kecelakaan, kesedihan, dan kemalangan. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.